Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum kita mulai apa yang ingin kita bicarakan di sini, tentunya kita bersolawat lagi ya, dengan suara saya yang tidak merdu, tidak apa-apa, karena itu adalah kalimat-kalimat Allah ya, ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan, dan tentunya ini solawat Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa dekat nantinya dengan Nabi, kita bisa mendapatkan syafaat beliau ya, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta idsin wa ghalid, anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah teman-teman ya, tidak sampai beres ya, karena mungkin suara saya ini kurang enak ya, kurang sampai ya. Baiklah, tidak lupa juga teman-teman ya, saya selalu mengingatkan agar kiranya kawan-kawan teman-teman jangan pernah lupa untuk memesan madu ya jika sudah habis. Jika yang belum pernah memesan, belum bergabung dengan member, silahkan bergabung. Caranya cukup mudah ya. Kalian bagi kawan-kawan yang ada di Indonesia cukup transfer uang Rp300.000 saja ya. Itu sudah bisa bergabung menjadi member, mendapatkan madu kuning 1, madu hitam 1, dan minyak melati keraton 1 ya. Minyak melati keraton 1. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang paham, tapi sekali lagi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, karena bisa jadi teman-teman lupa ya. Tapi itu belum ditanggung ongkir ya, tidak free ongkir. Ongkos kirim teman-teman sendirilah yang menanggungnya dengan uang 300.000 tadi ya. Nah, jika sudah transfer, kirimkan bukti transfernya ya. Bisa memesan melalui WhatsApp saya ya di 083170075850. Nah, tidak lupa juga saya ingatkan buat teman-teman yang berada di luar Indonesia ya, tentunya di luar negeri, itu sediakan uang sebesar nominal Rp1.500.000 ya, tapi sudah free ongkir, karena di sini banyak betul ya teman-teman yang memesan dari Malaysia, Singapura ya, Arab Saudi, Hong Kong, Thailand dan lain-lain ya. Sungguh banyak yang memesan, karena memang madu ini madu asli dari hutan ya, alami, dan sudah didoakan tentunya ya, sudah didoakan. Jadi insya Allah jauh dari penyakit, jauh dari gangguan. Nah, baiklah teman-teman ya, di sini di pagi hari ini ya, saya ingin menceritakan sesuatu. Jadi semalam saya ditelepon oleh teman saya ya. Teman saya sebetulnya dia atas saya ya. Saya dulu mafia. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ya dengan saya, John Cowboy ya, mafia besar se-Asia. Dan semalam saya kaget dengan adanya via telepon yang nomornya tidak saya ketahui teman-teman, karena ponsel saya yang dulu itu semua teman-teman, nomor teman-teman saya yang dulu itu sudah tidak ada ya. Jadi saya tidak ingat lagi. Saya kaget. Ada teman saya yang menelpon. Katanya dia mau menuju ke kediaman saya. Saya kaget teman-teman. Mengapa dia bisa tahu? Karena saya ini bukan di daerah Padepokan. Dan ini pun kalian lihat ya, ini gubuk yang telah dihancurkan para preman-preman kemarin ya. Dan sampai sekarang saya belum mempunyai tempat tinggal. Tapi sungguh luar biasa ya, teman saya ini menelpon akan datang menemui saya, dia bilang. Saya tidak tahu dia berminat di mana ya. Nanti mudah-mudahan sebentar lagi dia datang ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan kopi ya teman-teman ya. Sudah saya siapkan kopi. Di sini ada dua ya.
Satu buat teman saya yang tadi ya, satu buat saya. Nah, di sini saya minum kopi dulu ya teman-teman ya. Sebetulnya saya bingung apa yang ingin dibicarakan oleh teman saya itu, karena dia ini mafia besar ya, mafia besar yang memang jarang datang ke daerah terpencil seperti ini ya. Daerah-daerah yang dekat-dekat gunung seperti ini dia jarang, karena dia uangnya tidak berseri teman-teman ya. Dia ini biasanya jarang ada di Indonesia, bahkan dia di luar negeri. Nah, jadi apa sebetulnya tujuannya? Karena memang teman-teman ya, dia tidak tahu dengan adanya John Cowboy sekarang yang sudah tobat, insya Allah ya, amin amin ya, mudah-mudahan dan seterusnya, yang sudah tobat, yang tidak lagi berkecimpung di dunia mafia. Dia belum tahu teman-teman, bahkan memang dia tahu bahwa dulunya saya ini berpamitan dengan beliau ya. Saya ini mau ke daerah Lampung ya, daerah Sumatera, saya mau menguasai lahan sawit. Nah, setelah adanya saya tobat, saya putus kontak dengan dia ya, lost kontak ya. Saya tidak pernah berkomunikasi lagi. Nah, dan semalam dia telepon saya teman-teman, bahwa ingin mengatakan mau menemui saya ya, mau menemui saya. Jadi saya ini bingung apa maksud beliau ya. Jadi sepertinya dia sebentar lagi datang ya teman-teman ya, sebentar lagi datang begitu. Jadi kita tunggu sejenak ya teman-teman ya, kita tunggu apa maksud beliau. Nah, mungkin sebelum kita menunggu kedatangan beliau, kita bahas dulu tentang tobatnya setan merah Ronald Kurawa ya. Di sini banyak gonjang-ganjing tentang tobatnya mereka ini ya. Banyak teman yang tidak percaya, dan saya pribadi John Cowboy ya sedikit percaya dengan ketobatan mereka. Karena saya memang dulu mantan seorang mafia. Jadi saya tahu trik apa saja yang mereka lakukan, yang akan mereka siasati itu tidak mempan ya bagi John Cowboy, karena itu dulu di luar kepala saya. Itu ilmu saya semua ya teman-teman ya. Itu adalah cara-cara saya semua. Bahkan mungkin dulu yang mengajarkan cara-cara siasat trik-trik hebat itu dengan mereka itu memang saya ya. Di sini juga saya mohon maaf. Tapi dengan tobatnya saya ini, saya akan menumpas kejahatan ya. Saya tidak akan biarkan kejahatan itu merajalela. Nah, ini itu dia sepertinya teman-teman ya, sudah ada di depan jalan tuh. Sebentar lagi nih, ini dia mau datang nih. Ya, ini dia mau datang nih teman-teman ya. Mungkin coba Kak tangan kanan ya, siapa tahu betul dia, coba lihat. Oh iya betul, ini teman-teman. Ini dia datang. Baiklah ya. Wah, Bang. Woi, Bang Malik. Duduk Bang, duduk Bang. Duduk Bang, silakan duduk Bang. Saya tunggu-tunggu sebenarnya begini. Ya. Brother, ini Bang Malik namanya teman-teman ya. Malik itu namanya raja, sesuai dengan nama ya. Arti Malik itu adalah raja ya. Itu hebat sekali. Wajar saja beliau ini banyak menguasai dunia hitam ya. Bahkan bukan di dalam negeri saja teman-teman, di luar negeri. Dia daerah Belgia itu dia, waduh, siapa yang tidak kenal ya dengan Bang Malik. Jadi yang saya herankan ini, saya tidak percaya teman-teman. Tidak percaya Bang, kenapa Bang Malik bisa tahu alamat saya? Oh, gampang sekali tuh mah. Teman seanak gua sebanyak di sini. Iya betul. Jadi saya ini bingung. Jadi begini Bang Malik. Jadi Abang Malik ini dari luar negeri ini tiba ke daerah Lampung ini minap di mana? Ya di Hotel Bintang 5 lah. Di Hotel Bintang 5. Woi, mantap Bang Malik ya. Ini sudah saya sediakan kopi Bang Malik. Sampai dingin ini. Ini Bang, ini Bang yang ini. Ya? Ini sampai dingin ini karena waduh, saya kira tidak jadi tadi. Diminum dulu Bang Malik ya. Diminum dulu. Ini seadanya Bang Malik karena begini. Untuk saat ini saya memang tidak lagi mempunyai uang. Kenapa Bang Malik? Ada yang aneh atau bagaimana nih? Enggak, ini maksudnya apa ini? Penampilan kayak ustad. Waduh, betul. Begini Bang Malik. Jadi, duduk dulu lah sebentar ya, duduk dulu. Enggak. Gua penasaran gua. Jadi begini Bang ya. Nanti sebentar ya teman-teman ya, karena memang di sini kita
ini mulai agak berbeda ini sedikit ya. Jadi begini bang, setelah kita putus kontak ya, setelah kita putus kontak itu, ini sebelumnya saya minta maaf, saya ini sudah bertobat bang. Jadi saya tidak lagi berkecimpung di dunia hitam. Semua anak buah saya dulu yang saya rekrut, yang bahkan kepercayaan saya yang pernah saya ajak keluar negeri bersama Bang Malik itu dulu juga sudah saya tinggalkan semua. Oh ya nggak bisa gak? Loh, Jadi kenapa? bisnis kita yang sawit, yang lahan yang ini gimana nih urusannya nih ke depannya nih? Waduh. Hancur ini. Yo, jadi begini bang, kalau untuk itu saya pribadi mohon maaf. Karena begini bang, karena itu sebenarnya kita ini sudah sempat tertipu oleh mafia daerah itu. Kita membeli lahan sawit itu dengan harga yang murah dan akan kita kuasai, akan kita jadikan diskotik itu ternyata bukan lahan dia, Nah. Bang Malik. Sekarang urusannya duit gua yang udah masuk bagaimana? Udah banyak sekali loh. Itu tidak ada perjanjian kita dulu bang, karena perjanjian kita dulu itu hanyalah uang untuk operasional, untuk kita melancarkan apa yang kita Oh tuju. ya nggak bisa Itu saja. begitu deh. Harusnya Bang Malik senang dengan ketobatan saya. Dan Abang Malik perlu tahu bang, satu lagi, saya sekarang tidak punya apa-apa. Jadi jangankan untuk uang yang abang katakan, rumah saja saya lihat bang, saya tidak mempunyai rumah, mobil, bahkan motor butut pun saya tidak Ya, punya. nggak bisa lah. Kok bisa begitu? Udah Jadi- berapa ratus juta Betul. uang udah yang dikeluarin, masa nggak ya rugi deh. Astagfirullah. Jadi tolong dimaklumi lah bang. Nggak bisa Tolong begitu lah. dimaklumi. Karena apalah arti uang segitu. Lihatlah saya yang sekarang, saya sudah bertobat. Nggak bisa. Jadi gimana nih urusannya nih? Hah? Gimana urusannya nih? Jangan main ini lah bang. Nggak bisa. Bicara bebas. Astagfirullah. Bang, nggak bisa seperti itu bang. Nggak lah. Karena begini bang, saya bukan bermaksud menipu abang. Jadi saya tidak pernah bermaksud untuk mengecewakan Bang Malik. Menipu Bang Malik itu tidak pernah bang. Tidak sama sekali. Intinya saya juga tertipu. Dan begini bang, kalau masalah uang itu bang ya, itu tidak saya makan mentah-mentah bang Malik. Itu semua buat para preman-preman. Iya. Nggak. Buat Ini konsumsi. Udah bohong lo ini, udah jelas. Udah jelas. Intinya Ini begini bang. baju begini udah. Apa dua ini? Tolol bener lo ini ya. Iya betul bang. Terserah lah, mau saya dikatakan tolol, mau dikatakan bodoh. Intinya begini bang, jika Bang Malik tidak percaya, bukan saya pernah menipu Bang Malik. Abang kumpulkan semua anak buah itu. Abang bisalah melalui si Ronald. Kumpulkan semua, beratus-ratus anak buah kita daerah sini, bahkan sampai 4.000 jumlahnya. Tapi saya betul-betul bertobat itu dari hati. Dan masalah lahan itu bang, bukan saya bisa saja membalas perbuatan abang, tapi abang jauh-jauh ke sini itu saya Nggak bisa. hargai Itu Bang cuma Malik. argumen orang-orang tolol kayak gitu itu. Uang ratusan juta udah hampir 1 miliar itu. Di kemana ini? Harusnya dibalikin lah. Mau gimana pun Betul. juga. Bahkan kemarin dengan Mahesa saya juga mempunyai selisih paham uang 2M itu. Ada tayangannya bang. Di sini minta maaf ini saya tayangkan. Ini saya tayangkan ya, karena saya ini harus mempunyai absen dengan Padepokan Bang Rey Lampung. Jadi tidak usah kita di sini ngobrol baik-baik saja Nggak bang. bisa. Nggak Kita bisa. ngobrol baik-baik. Pengorbanan gua buat lu itu udah banyak bener. Astagfirullahaladzim. Lu nggak ada timbal baliknya sekali. Nah, gua ini uang udah keluar gimana? Jadi gimana nih? Maunya lu gimana maunya lu nih? Ayo gimana yuk? Astagfirullahaladzim. Yo, Nanti apa? dulu. Enggak, kita urusin gimana ini urusannya nih? Bicara baik-baik dulu bang. Begini bang, apa tidak Abang Malik saya temukan dengan Mahesa? Oh nggak usah. Karena Urusan lu. Mahesa itu bawahan saya. Nggak bisa. Ini kan urusan gua sama lu. Lu Astagfirullah. janjian sama lu dari dulu. Jadi mau abang apa Bang Malik? Jadi begini bang, Bang Malik setelah ini jangan tinggal di sini lah, jangan kacaukan tobat saya. Nggak bisa. Ini harus selesai urusannya. Gimana caranya? Berarti abang akan tetap di daerah sini untuk menguasai lahan lagi. Ya dong? iyalah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Ini teman-teman. Jadi begini bang, saya tahu kekuatan abang itu ada, tapi bukan berarti saya tidak bisa membalas Ya ya. coba dulu. Nanti dulu bang, itu ada Pak Ustadz mau lewat bang. Maaf bang, sebentar bang. Maaf bang. Maaf bang ya, sebentar bang. Ada yang mau lewat bang. Sebentar ya. Astagfirullahaladzim.
Ini tadi ada yang lewat ya teman-teman ya. Maaf sebentar ya teman-teman ya. Ada warga yang lewat, jadi tidak mungkin kita tidak beri dia jalan ya. Jadi begini Bang, menurut saya Bang Malik tidak usahlah tinggal di daerah sini, karena Abang nanti akan terlibat dengan kami-kami yang sudah bertobat, dan bahaya dengan nyawa Bang Malik sendiri. Gak urusan. Nyawa gua banyak. Ini Bang Malik tidak berubah ya dari zaman ke zaman ya, sifat pemberaninya. Tapi ini salah Bang, kita ini salah di jalan yang salah. Enggak, gini aja lah. Gimana Bang? Coba tes dua sama gua dulu loh. Masih ada enggak lah dengan baju begini kekuatan lu ini? Coba, pengen tahu gua nih kayak gini nih. Gimana nih gua? Astagfirullahaladzim. Jangan kasar seperti ini Bang Malik. Jangan emosi saya terpancing Bang Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, astagfirullah. Kekuatanmu sungguh hebat Bang Malik. Obat. Astagfirullahaladzim. Kita kesini hanya untuk mengobrol Bang Malik di sini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bang Malik, kita duduk dulu Bang. Astagfirullahaladzim. Saya sudah lama kita ini berkenal Bang, jadi tidak seharusnya kita bisa duduk dulu lah di sini Bang. Coba duduk Bang, kita obrolkan ini baik-baik. Bang. Astagfirullahaladzim. Saya sediakan kopi Bang. Sebetulnya kopi ini diberikan oleh warga karena saya tidak bisa untuk membeli, walaupun hanya 1 gelas kopi. Udah gini aja. Gimana Bang? Jadi ini gimana solusi yang buat gua ini? Begini. Solusinya begini Bang. Kalau untuk memulangkan uang itu tidak bisa. Karena uang itu bukan saya telan mentah-mentah. Itu hanyalah perjalanan bisnis kita. Tapi begini, nanti Abang lihatlah anak-anak buah Abang yang lain ya. Nanti perjalanan mereka seperti apa, Abang lihat sendiri. Cek sendiri lahan sawit itu kita tertipu oleh salah satu penjual Bang. Ternyata penjual itu juga mafia di daerah situ. Kalau tunjukin siapa itu bisa nggak? Oh bisa. Nanti gua datangin sama anak gua ke sana. Bang Ray Lampung itu? Iya, udah. Yuk. Abang tidak akan kelawan Bang. Dia orang sakti. Kan udah gua bilang, nyawa gua ini nggak satu nggak? Itu aja. Ya, emang teman-teman ya, ini Bang Malik ini orangnya sangat pemberani ya. Dia pantang mundur orangnya. Tapi ini, waduh ini bisa-bisa menjadi ancaman ini nanti ya teman-teman ya. Tapi begini Bang Malik ya, ini saya sudah menyarankan sebetulnya untuk Bang Malik setelah ini Abang kembali lagi lah, entah ke luar negeri ya, entah ke rumah-rumah Abang, karena rumah Abang memang begitu banyak ini teman-teman ya, rumah beliau ya, tempat tinggal beliau ini di mana-mana, karena ini mafia besar ya teman-teman ya, bahkan di atas saya nih ya status ya. Lebih baik pulang Bang. Tapi jika memang Abang memaksa untuk ditemukan dengan Bang Ray Lampung, nanti saya temukan Bang, tapi saya tidak tanggung jawab dengan nyawa Abang, bahkan semua sudah menjajak itu urusan gua mau mati di situ, anak gua banyak. Itu aja. Gak mesti gua yang pulang ke situ. Anak gua diutus sama gua udah datang semua ke situ. Percaya berapa ratus orang anak gua yang begitu? Betul. Gua hadapin. Percaya Bang, bahkan anak buah saya itu jauh lebih banyak anak buah Abang. Saya tahu, saya kenal dengan Abang. Tidak mungkin saya tidak tahu, tidak percaya. Tapi masalahnya Bang, ini lahan sawit ini milik orang Bang, dan dia yang mempunyai padepokan. Dia ada solusi lagi nih. Apa Bang? Gimana kalau lu ganti nyicil aja? Oh nggak bisa Bang, karena begini, untuk saya menyicil, saya sekarang posisinya ini Bang ya, saya jelaskan semua. Rumah tidak punya, motor butut pun tidak punya. Lihat Bang, ini pun dapat numpang dan dihancurkan oleh bekas anak buah saya. Mereka tidak terima dengan ketobatan saya. Jika saya untuk mencicil itu, saya mencicil bukan utang yang saya makan Bang. Tanah-tanah lu yang lu di Tangerang ini mana lo? Semuanya sudah habis Bang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena uang itu uang haram Bang Malik. Nanti Abang merasakan. Rumah-rumah yang di 3 raksa lu yang berapa ini tuh mana? Betul. Jual aja itu loh. Sudah tidak ada Bang Malik. Dengan tobatnya saya semua itu dikuras oleh Allah. Nah,
sebelum Bang Malik terlambat, Bang Malik dimiskinkan oleh Allah, lebih baik Bang Malik bergabung Jangan dengan ngasih saya. nasihat gua loh. Bertobat dengan saya, Bang Jangan Malik. nasihat gua. Astagfirullahaladzim. Gua udah kenyang kalau kayak gitu, mau udah nggak ada yang mampu sama gua mah. Ini begini Bang Malik ya. Terus terang saja saya ini ya. Kita di sini mau berbicara baik-baik seperti kita yang dahulu. Sekarang boleh lah ya. Bang Malik Nggak bisa. Bang Malik teruskan ya pekerjaan Bang Malik sebagai mafia. Tapi jangan ganggu saya. Yang gua kesini nih kan gua cari amlo. Nggak nyampe sehari alamat gua tahu itu. Betul. Nggak nyampe sehari nggak. Cuma berapa menit udah ketahuan. Nah sekarang yang gua tanya, tanggung jawab gua apa? Astagfirullahaladzim. Tanggung jawab saya itu begini Bang. Saya sebagai manusia ya. Saya hanya bisa meminta maaf ya. Meminta maaf atas keuangan abang mungkinnya yang telah terpakai. Itu saya minta maaf. Begitu saja. Jadi untuk uang Bang, uang saya pun juga banyak yang habis di sini. Kalau cuma maaf, lu mau ustaz yang dipakai. Jangan mau ustaz gua pakai. Gua pengen gua pakai. Betul Bang Malik. Tapi tidak seperti ini caranya. Jangan pancing-pancing emosi saya lah. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ilmu lu ini di sini, di gua ini. Waduh, jangan sombong Bang Malik. Ilmu gua ini. Buktikan. Wah, jangan sombong. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi seperti ini? Apa hari ini kita salah satu kita ada yang mati? Tidak perlu Bang Gua Malik. tinggal ngebel. Anak buah gua yang di hotel datang semua ke sini. Berapa hotel yang ditempatin? Tinggal baik. Gua sengaja datang ke sini. Gua datang ke sini baik-baik. Itikat baik lu enggak ada. Ayo. Coba itikat baik lu gama. Baik Bang Malik ya. Di sini kita tidak perlu sampai mati karena kita ini baru berjumpa. Sekarang kita coba ya. Sekarang begini, saya buat perjanjian. Siapa di antara kita yang mundur, di situ harus pergi. Bagaimana? Oke. Tapi jangan lagi datang Bang Malik ya ke sini ya. Jangan lagi datang ya. Lu tepati. Seandainya Tunggu lu yang sebentar mundur. ya kameramen ya. Tunggu sebentar. Jadi begini Bang ya. Siapa yang mundur dan harus pergi ya. Tepati janji lu. Iya betul. Kalau lu yang mundur, bayar utang-utang lu ke gua. Baik Bang. Kalau memang itu mau Abang. Karena dari tadi saya sebetulnya sabar Bang. Karena saya di sini sudah tidak lagi ingin berbuat yang onar-onar. Astagfirullahaladzim teman-teman. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Janji lu ya. La ilaha illallah. Gua dulu nih. Ingat ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Sudahlah Bang. Lebih baik Abang pulang, tinggalkan, jangan lagi balik ke sini Bang ya. Ingat, Gua tepatin janji gua. nah, Gua kalah hari ini. Tunggu besok atau lusa gua tanggal sama gua. Ingat nyawa lu ada di tangan gua ya. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kenapa jadi seperti ini teman-teman ya? Tadi dia bilang teman-teman, siapa yang mundur ya, kalian dengar sendiri ya. Siapa yang mundur itu akan pergi, tapi pergi hanya untuk sekarang. Dia bilang akan balik lagi besok dan nyawa saya taruhannya. Astagfirullahaladzim. Ternyata di sini saya menghadapi masalah baru teman-teman ya, tanpa diketahui oleh Bang Re Lampung dan tim-tim yang lain. La ilaha illallah. Jadi buat teman-teman mohon doanya ya, bantu doanya agar masalah ini tidak memanjang. Tapi kelihatannya ini betul-betul teman-teman ya, karena dia sudah jauh-jauh datang dari daerah ke sini, daerah dia ya, bahkan dari luar negeri menemui saya, dan ini akan menjadi masalah baru buat saya teman-teman ya. Tapi apapun resikonya kita harus tetap maju ya, pantang mundur demi membela kebenaran ya, menumpas kejahatan, kezoliman ya teman-teman ya. Jadi buat para teman-teman, mungkin kita tidak bisa lama-lama ya teman-teman ya, karena ini jadi suasana jadi seperti ini ya. Lihat ya, sampai kursi-kursi juga, karena saya tahu betul siapa beliau ya teman-teman ya, tahu betul siapa beliau. Beliau ini orangnya memang waduh,
mafia yang kejam ya. Kejamnya sangat luar biasa. Saya tahu bagaimana kejamnya John Cowboy, begitulah dia ya. Bahkan ada lebihnya sedikit ya, teman-teman ya. Jadi di sini ini mungkin akan menjadi masalah baru buat saya, tapi bagi saya itu bukan masalah ya. Ini tanggung jawab karena saya sudah bertobat dan saya harus bisa meluruskannya ya. Dan saya pun harus bisa menobatkan dia nantinya teman-teman ya, agar bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi mungkin di sini sudah waktunya sholat zuhur ya teman-teman ya. Mungkin kita sudahi ya. Kita tutup video kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dimurahkan rezeki dengan rezeki yang halal ya, yang diridhoi oleh Allah. Saya tutup video ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.